warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur setinggi-tingginya dan tidak berhenti-hentinya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan ini masih mampu kita untuk terus menjalankan kehidupan di dunia ini yang berlandaskan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita dan meneguhkan kita pada agamanya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah utus di muka bumi ini, yang menjadi suri tauladan kita bersama, yang kita contohi, kita guguhi, dan kita amalkan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, dan kita menjauhi apa pula yang menjadi larangannya. Semoga salawat Allah tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap yang ada di Masjid Muhtadin ini termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini telah masuk kepada 23 Ramadan. Tentunya kita harus mengevaluasi diri kita selama 23 Ramadan ini. Apa yang telah kita perbuat? Apa yang telah kita lakukan selama 23 Ramadan ini? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amal walaupun kecil yang kita lakukan, semoga Allah terima amal kita tersebut walaupun banyak kekurangannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwasanya pentingnya untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan, setiap manusia, tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti dia tergelincir kepada dosa. Baik yang dia sadari maupun yang dia tidak sadari. Namun Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi hambanya yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memanggil kita semua untuk kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini adalah ajakan langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kita tidak ingin menyambut panggilan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sering setiap hari, bahkan tidak tinggal untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali sehari.
Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala masih beristighfar kepada Allah. Apalagi kita yang belum tentu bagaimana penghujung dari kehidupan kita ini. Maka daripada itu, mari kita melihat diri kita. Seberapa sering kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bertaubat sekarang dan detik ini juga? Karena alasannya yang pertama, hidup itu pendek, jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Dan kita wajib meyakini sebagai seorang muslim dan muslimat bahwasanya yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana yang Allah firmankan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badirul bil a'mali sab'an. Hal tatanziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw dajjalu fasharru 'aibin yuntazar aw sa'ah fas'atu adha wa amu." Bersegeralah beramal sebelum datang 7 hal. Yang pertama itu kefakiran yang melalaikan, kekayaan yang membuat sombong, sakit yang melemahkan, usia tua yang melemahkan akal, kematian yang mendadak, dajjal atau kiamat yang sangat dahsyat. Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengingatkan kepada kita bahwasanya pandai-pandailah kita untuk memanfaatkan umur dan kesehatan kita ini. Ya, kata Rasulullah, ya, jangan sampai kefakiran yang melalaikan menimpa kita, kekayaan yang membuat sombong. Ya, terkadang manusia itu terluput, ya, dengan kelalaiannya dengan dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ya, dunia itu tipu daya, ya. Tipu daya illa mata'ul ghurur. Maka kita yakini ayat Allah ini untuk tidak hubbud dunia, untuk tidak meletakkan dunia itu di hati kita. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, letakkanlah dunia itu di tanganmu dan akhirat itu di surgamu. Sehingga dunia yang di tangan kita ini yang bisa kita yang mengendalikannya, bukan dunia yang mengendalikan kita. Ya, sedangkan akhirat itu di hati kita. Maka seberat apapun dan sesibuk apapun urusan dunia kita, kalau akhirat sudah di hati, insyaallah kita akan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jamaah yang dirahmati Allah, jangan menunda taubat. Siapa yang menjamin esok bahkan hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih hidup di dunia ini. Kedua alasannya kenapa kita harus bertaubat, karena Allah menyukai hamba yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Apakah kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang dicintainya? Dengan bertaubat sahaja kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dengan amal-amal saleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan masalah taubat. Terkadang ada sebagian orang ketika kita mengucapkan istighfar, kok istighfar terus? Ya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu. Kesalahan yang kita lakukan kadang disadari dan tidak disadari. Kadang yang disadari saja kita nggak mau taubat, apalagi yang tidak disadari. Ya. Makanya kita kenapa perlu terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala, agar kita
menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan pernah bosan-bosan untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga adalah kenapa harus bertaubat sekarang? Karena inilah waktu yang tepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan ini. Bahkan kata para ulama, kalau dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan lain akan sulit mendapatkan ampunan. Maka kita melihat kepada diri kita lagi, Bapak Ibu. Ya, sejauh mana kita telah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di 10 terakhir Ramadan ini. Jangan kita lalai dengan yang bisa melalaikan kita. Ya, manfaatkan 10 terakhir Ramadan ini betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek kita mengejar dunia, Bapak Ibu, di luar bulan Ramadan. Hanya 10 terakhir Ramadan ini kita memaksimalkan waktu kita, apakah kita tidak bisa menyempatkannya untuk itu. Terkadang dalam 1 tahun Allah berikan, ya, 10 hari untuk memaksimalkannya. Ya, memaksimalkan Ramadan tersebut. Apakah kita tidak mampu? Hanya 10 hari saja. Dan setelah itu Allah berikan kesempatan kita untuk bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki Allah. Hanya 10 hari ini, ya, kita diminta untuk memaksimalkan dan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita maksimalkan apa yang menjadi karunia Allah yang besar ini. Kemudian syarat taubat yang benar atau taubat nasuha itu, yang pertama dia menyesali dosa yang telah dilakukan. Penyesalan adalah inti dari taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Kemudian yang kedua, berhenti melakukan dosa tersebut. Tidak cukup hanya dengan menyesal saja. Kita juga harus segera meninggalkan dosa tersebut. Terlebih lagi ini bulan Ramadan yang dimana yang kita ketahui syaitan-syaitan dibelenggu. Saat sekaranglah, ya, kita berhenti melakukan dosa-dosa yang kadang pernah kita lakukan. Ya, kita hentikan dosa-dosa atau kemaksiatan yang kadang sering kita lakukan di bulan Ramadan ini, tempatnya, ya, kita untuk meninggalkannya dan melatih diri kita setelah keluar dari Ramadan agar istiqamah tidak melakukan maksiat atau kesalahan yang kita sering lakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Ya, kita harus memiliki komitmen kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang kita lakukan itu. Ya, kita harus punya komitmen pada diri kita ini. Harus punya prinsip, ya. Kemudian kalau terjatuh bagaimana lagi? Taubat lagi, seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, jika berkaitan dengan hak orang lain, maka harus dikembalikan. Nah, kalau kita berurusan sama Allah dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dan kita yakini Allah Maha Pengampun. Mungkin saja dengan keluasan rahmat-Nya Allah ampuni kita. Tapi kalau dengan hak orang lain, wajib kita harus selesaikan. Baik perkara hutang, ya, baik perkara pinjam meminjam, ya, harus kita selesaikan di muka bumi. Ya, jangan sampai hutang itu menghalangi kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pinjam meminjam. Ya, jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menggugah, ya. Seorang pembunuh yang diterima taubatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan seorang pembunuh
yang telah membunuh 99 orang. Mungkin ini kisah sudah sering diceritakan, tetapi ini untuk mengingatkan kita kembali. Ya. Dia ingin bertaubat, ya, lalu mendatangi seorang alim yang menasihatinya untuk meninggalkan lingkungan yang buruk dan berhijrah ke tempat yang lebih baik. Di tengah perjalanan ia meninggal dunia dan Allah mengampuninya. Ya. Padahal yang dia bunuh 99 orang. Ya, betapa dahsyatnya dosa tersebut. Tetapi ketika dia bertekad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar meninggalkan perbuatan maksiatnya, dan dia berhijrah sesuai dengan nasihat alim tadi, maka Allah mengampuninya. Maka jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah, Bapak Ibu. Kisah ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah pula. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah insya-Allah mengampuni kita semuanya. Ramadan adalah waktu yang penuh berkah. Mari kita jadikan bulan ini sebagai momentum untuk membersihkan diri kita ini dari dosa yang terkadang sering kita lakukan. Jangan tunda taubat. Ya, kalau ada kebaikan langsung lakukan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan ini. Terkadang kesempatan itu tidak datang dua kali, Bapak Ibu. Ya, terlebih lagi bulan Ramadan ini. Kita belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun depan, baik yang muda ataupun yang sudah dewasa akhir. Ya, kita tidak tahu kita akan bertemu di Ramadan tahun depan. Maka manfaatkanlah yang masih tersisa Ramadan saat sekarang ini. Singkat sekali waktunya, tidak terasa. Sudah 23 hari saja kita menjalankan Ramadan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan Allah menerima taubat kita, dan Allah menerima segala amal soleh yang banyak kekurangannya, dan Allah gantikan dengan pahala dan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.